Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Yuria Listiari. Di video kali ini kita akan membuat sagu keju, yaitu bisa disebut dengan ring keju. Satu resep ini aku mendapatkan 1 kilo 2 ons. Ini banyak banget dapatnya dan cocok banget buat isian toples lebaran. Di video kali ini juga aku akan kasih tips dan triknya supaya sagu keju kamu tuh tidak bleber dan juga adonannya itu tidak cepat keras ya. Sebelum lanjut ke tutorial pembuatannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, di sini aku punya tepung sagu atau bisa disebut tepung aci. Di sini aku pakai merek Pak Tani ya, teman-teman. Nah, untuk tepung sagunya ini aku pakai 2 bungkus dan nanti ini akan kita sangrai. Untuk tepung sagunya ini wajib banget disangrai supaya nanti ketika dimakan itu tetap ringan dan juga tidak terlalu berat ya. Dan ini akan kita tambahkan daun pandan. Tujuannya itu cuman untuk supaya tepungnya itu sudah matang apa belum. Untuk memasaknya aku menggunakan api kecil cenderung sedang dan ini akan kita terus aduk sampai matang. Kalau bisa jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, jadi pastikan diaduk terus supaya tepungnya itu tidak gosong. Untuk mengetahui tepungnya kalau udah matang, ini kita ambil daun pandannya seperti ini dan ketika dipatahkan itu bunyi suara kres seperti ini ya teman-teman. Ini tandanya tepungnya sudah matang ya. Langsung aja ini kita dinginkan terlebih dahulu. Sebelum diayak wajib didinginkan dulu ya teman-teman sebelum digunakan. Kalau udah dingin ini wajib diayak supaya tidak ada yang bergerindil nanti ya. Karena tepung yang udah disangrai itu dia hasilnya tuh lebih ringan ya ketika ditimbang. Jadi kalau bisa teman-teman ditimbang kembali supaya nanti adonannya itu bisa pas. Untuk tepung sagu sebanyak 500 gram ini hasilnya dapat 420 gram setelah disangrai. Kemudian di sini kita siapkan mangkuk besar. Lanjut di sini aku masukkan margarin plus butter. Di sini aku pakai 400 gram ya teman-teman. Tambahkan 300 gram gula halus atau aku pakai gula di blender ya teman-teman. Tambahkan perisa butter atau teman-teman bisa pakai pasta vanilla. Lanjut ini kita mixer. Di sini aku aduk-aduk terlebih dahulu supaya gulanya itu tidak berterbangan. Kemudian ini kita mixer sampai teksturnya creamy saja. Cukup sampai 1-2 menitan aja. Kemudian di sini aku tambahkan 1 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur ya. Kemudian ini kita mixer kembali sampai teksturnya creamy. Nah, kalau udah ini kita aduk dulu, pastikan tidak ada endapan di bagian bawah. Tambahkan dengan keju parut. Di sini aku pakai 180 gram atau 1 blok keju parut ya teman-teman. Dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Jadi ini nggak perlu di mixer ya teman-teman, supaya tekstur kejunya itu masih berasa. Lanjut di sini aku tambahkan 100 ml santan. Ini aku pakai 1 bungkus santan instan ditambahkan dengan air. Teman-teman bisa pakai susu SKM kalau mau berasa banget susunya ya teman-teman. Tapi di sini aku mau yang agak sedikit gurih, jadi aku tambahkan sedikit santan. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini dia tipsnya, kalau teman-teman mau adonannya itu nggak cepat keras, jadi di sini kita akan mengadoninya sedikit demi sedikit. Adonan margarinnya kita jadikan satu, ambil aja cuman 2-3 centong aja, lalu diaduk sampai tercampur rata. Pastikan adonannya itu pas, jangan terlalu kelembekan dan juga jangan terlalu kekerasan ya. Kalau kelembekan dia bisa bleber dan kalau kekerasan teman-teman nggak bakal bisa untuk mencetnya karena terlalu keras. Untuk tekstur adonannya ini ketika dipegang masih sedikit lembek tapi dia tidak terlalu lengket ya teman-teman. Kemudian ini akan kita masukkan aja ke dalam plastik segitiga. Teman-teman bisa menggunakan tangan atau bisa disemprotkan gitu ya. Karena di sini aku menggunakan split yang kecil jadi nggak bisa pakai tangan gitu ya. Dan splitnya ini aku mekarin sedikit supaya bentuknya itu lebih kelihatan ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai split yang seperti kue sus atau churros, teman-teman bisa aja. Di sini aku cuman pakai split yang merek Bintang seperti ini. Dan lanjut aja, di sini aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Lanjut ini akan kita masukkan kembali seperti ini di double ya teman-teman. Dan kalau teman-teman keberatan, teman-teman bisa ambil di bagian tengah seperti ini untuk menyemprotkannya dengan cara berdiri seperti ini. Di sini juga aku sudah menyiapkan loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis aja dan ini akan kita cetak aja seperti ini. Di sini aku buat ring seperti anting-anting gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa kreasikan sagu kejunya dengan bentuk apapun.
Setelah semua sudah dibentuk, ini akan aku kasih dengan topping. Di sini aku pakai topping keju atasnya, opsional aja ya teman-teman. Lanjut aja, ini akan kita oven. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu selama 5 menit. Dan ini akan kita panggang selama 45 sampai 50 menit dengan suhu 110 sampai 130 derajat Celcius api atas bawah. Untuk cara memanggangnya teman-teman bisa disesuaikan dengan oven masing-masing karena setiap oven bisa berbeda-beda jenisnya ya teman-teman. Setelah sagu kejunya udah matang, ini bisa diangkat. Ciri-ciri kalau sudah matang, untuk bagian topping kejunya ini sudah kering seperti ini ya teman-teman. Dan ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Kalau sudah sedikit hangat, ini teman-teman bisa lepaskan aja dari loyangnya. Di sini aku menggunakan spatula. Kalau bisa satu persatu ya teman-teman, karena kalau langsung ditarik dari ujung ke ujung, nanti bisa remuk atau bisa patah gitu ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Nah ini dia hasilnya, sagu kejunya udah jadi. Ini aku taruh di wadah seperti ini ya teman-teman. Karena kalau kelamaan di luar ini bisa melempem atau bisa tidak renyah lagi. Jadi pastikan teman-teman langsung diwadahkan aja ke dalam wadah yang tertutup, supaya tekstur dari kue keringnya itu lebih crunchy, kriuk, dan juga tetap renyah. Dan untuk kue sagu kejunya ini nggak bleber kemana-mana. Jadi ini masih ada kelihatan motifnya seperti ini ya teman-teman. Ini bagus banget dan cantik. Setelah semuanya sudah di oven, teman-teman langsung taruh aja di toples seperti ini dan disusun sampai benar-benar rapi. Untuk satu toples ukuran 500 gram, ini kira-kira beratnya sekitar 200 sampai 220 gram ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat 4 toples. Karena menurutku sagu keju ini lebih ringan dari kue yang lain, jadi ini teksturnya lebih enak banget ketika dimakan. Dan sampai ke dalam mulut itu benar-benar lumer banget, ada rasa keras-keras gitu dari kejunya. Pokoknya ini keras banget, renyah banget, enak. Pokoknya teman-teman recommended banget kalau mau buat ini, karena teman-teman wajib tahu tips dan triknya supaya kue sagu kejunya itu nggak bleber. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.